Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifanti Puritalisa, dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman magang kampus mereka saya di Investri yang telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan. Berikut ini topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini, mulai dari profil perusahaan dan posisi yang di-apply, kemudian ada latar belakang pekerjaan, ada pekerjaan magang, relasi dengan perkuliahan hasil form, dan juga lesson learn yang didapat. Baik, yang pertama di sini ada profil perusahaan dan juga posisi yang di-apply. PT Investri Radika Jaya ataupun yang dikenal sebagai Investri merupakan perusahaan di Indonesia yang masuk ke dalam kategori financial technology ataupun fintech yang menjadi peer-to-peer lending marketplace. Berdiri pada tahun 2015, Investri memiliki misi untuk mempertemukan antara orang yang memiliki kebutuhan dana untuk keperluan bisnisnya atau yang disebut sebagai borrower dengan orang yang bersedia untuk meminjamkan dananya kepada borrower yang disebut sebagai lender. Dan pada magang kampus mereka ini saya apply untuk role product yang dimana pada role product ini bertugas untuk memimpin jalannya development produk ataupun bisnis proses dalam suatu sprint mulai dari gathering requirement hingga membuat requirement tersebut untuk terimplementasi menjadikan suatu fitur yang dapat digunakan oleh user. Selanjutnya di sini ada latar belakang pekerjaan. Uh, Dikarenakan saya apply untuk role product, maka saya di-assign ke tribe yang ada di Investri dan saya di-assign di tribe biz, yang dimana pada tribe biz ini lebih fokus untuk di sisi borrower. Dan di setiap tribe di Investri ini ada tech debt, yang dimana tech debt merupakan seperti hutang tech yang belum terimplementasi. Dan di tribe bis itu sendiri, di sini ada salah satunya itu tech debt migration. Dan tech debt migration, kenapa sih Investri ini memerlukan migrasi sistem? Dikarenakan hal tersebut dipicu oleh karena existing system saat ini yang ada di investasi ini sudah penuh dan semakin berat prosesnya ataupun cara ataupun kerjanya, dan legacy system yang saat ini dikhawatirkan untuk ditakutkan tidak kuat lagi untuk menampung bisnis proses yang semakin berkembang dan kompleks sehingga diperlukan pembuatan aplikasi baru yaitu ke back end yang baru, dan nantinya akan dilakukan proses migrasi sistem dari legacy ataupun microservice ke back-end. Dan dikarenakan sistem yang ada di legacy ini lumayan cukup banyak, maka dari itu kami akan memindahkan ke back-end satu persatu. Dan untuk platform yang digunakan di sini yang pertama ada Jira, yaitu uh, tools untuk manajemen proyek, untuk pembuatan card, untuk active sprint, backlog, untuk melihat timeline dan progress card sudah sampai sejauh mana. Dan juga masih segrup dengan Jira itu ada Confluence. Di sini saya menggunakan Confluence untuk membaca user manual ataupun manual book mengenai fitur-fitur yang ada di web investri yang bisa digunakan. Dan juga saya juga menggunakan Revio untuk membuat flow chart ataupun activity diagram. Dan untuk meeting online ini biasanya menggunakan Google Meet ataupun Zoom, dan untuk berkomunikasi dengan karyawan lainnya itu menggunakan Slack. Nah, di sini ada pekerjaan selama magang di industri. Seperti yang sudah seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, saya ditugaskan untuk membantu menghandle beberapa tech debt migration yang ada di TrackBiz, yang terdiri dari create data financial information, ada update data financial information, dan juga untuk di dashboard borrower itu ada upload file repayment. Dan untuk API itu sendiri nantinya akan menembak API ke backend, ke aplikasi yang baru, dan untuk OSS migration yang dashboard borrower, ketika nanti borrower mengupload file repayment atau file pembayarannya nanti akan disimpan di backend di aplikasi yang baru tersebut. Dan untuk keseluruhan flow-nya ataupun prosesnya, di sini yang pertama saya melakukan brainstorming dengan mentor ataupun PMBs mengenai fitur-fitur tersebut, fitur-fitur tech debt migration yang bisa saya bantu, bisa saya handle. Selanjutnya juga saya melakukan diskusi dengan tech lead BIS, yaitu untuk mengumpulkan requirement mengenai tech debt migration tersebut. Karena tech lead ini merupakan orang yang paling paham mengenai tech debt migration-nya. Setelah mendapatkan requirement-nya, saya mencoba untuk membreakdown requirement-nya untuk mendetailkan supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam Jira, ke dalam card. Dan pada pembuatan Jira card-nya ini berisikan user story, goals, dan juga acceptance criteria. Dan setelah saya selesai membuat card, saya meminta bantuan
mentor untuk memberikan feedback dan review untuk part tersebut, dan jika sudah approve, maka bisa naik di sprint berikutnya. Untuk topik yang selanjutnya di sini ada relevansi kegiatan magang yang saya lakukan dengan perkuliahan yang ada di Fasilkom. Yang pertama untuk keseluruhan Scrum metodologi dan juga Scrum artifacts. Jadi selama sprint berlangsung selama ini, saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sprint tersebut. Dan hal tersebut ini disebut sebagai Scrum artifacts seperti grooming dan juga sprint planning, lalu juga ada daily stand up, dan juga ada mid sprint dan sprint review ataupun retrospektif, dan juga ada backlog discussion. Dan untuk teorinya ini sudah saya pelajari di manajemen proyek TI dan prakteknya ada di provinsi proyek pengembangan sistem informasi. Dan sejauh ini antara teori dan praktek masih sama dan masih sejalan. Dan selanjutnya di sini ada pembuatan flowchart ataupun activity diagram yang ditunjukkan untuk mempermudah ataupun menjelaskan gambaran mengenai flow ataupun bisnis proses ataupun sistem proses yang ada di industri. Dan hal tersebut sudah dipelajari di analisis perancangan dan sistem informasi itu peranan Perancis. Dan yang selanjutnya ada gathering requirement yang sudah dipelajari di sistem interaksi juga, dan juga pembuatan Jira card ataupun pembuatan user story yang prakteknya sudah dipelajari di provinsi dan teorinya ada di sistem interaksi. Untuk yang terakhir yaitu lesson learn ataupun pelajaran yang saya dapat selama mengikuti kegiatan magang di industri ini. Yang pertama itu ada agility, ataupun kemampuan dalam merespon suatu ketidakpastian. Dan setelah beberapa lama selama saya magang ini, saya mempelajari banyak sekali uh, uh, insight ataupun hal mengenai agility tersebut, tentang bagaimana kami SPM untuk merespon ataupun menghadapi uh, suatu perubahan ataupun ketidakpastian dalam menjalani suatu sprint itu harus seperti apa. Dan selain itu, saya juga mengasah kemampuan berbicara saya, terutama jika saya diberi kesempatan untuk memimpin daily stand up tentang uh, bagaimana saya berkomunikasi dengan baik dengan tim tech ataupun tim QA, dan juga bagaimana saya juga memperhatikan PM ataupun mentor saya ketika mereka melalui sprint planning, sprint review, sprint retro, dan bagaimana kami juga mendeliver mengenai requirement yang ada di dalam card yang akan diimplementasikan ataupun dikerjakan oleh tim tech dan QA. Selain itu, saya juga mempelajari tentang pengimplementasian horizontal proses yang ada di industri. Jadi di industri ini kita tidak hanya bekerja dari atas ke bawah saja, tetapi juga ke samping, yang dimana kami bekerja sama dengan baik dengan sesama tribe lainnya juga, karena saling berkaitan, juga bekerja sama dengan baik dengan tim ataupun divisi lainnya seperti tim tech, tim QA, ataupun tim desain, ataupun tim data juga. Dan juga yang terakhir, saya juga berusaha untuk menjadi interpreter yang baik ataupun mengasah interpretasi saya untuk mengasah kemampuan interpretasi saya dalam mengartikan kebutuhan user ataupun requirement dari user untuk bisa menjadi ke bahasa yang lebih mudah dipahami dan dijelaskan kepada stakeholder lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengalaman magang kampus mereka saya di industri di paruh pertama ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata ataupun pengucapan. Terima kasih.